Pemirsa, salah satu yang menjadi tantangan dalam menjadi seorang agen asuransi adalah pencapaian target. Nah, apakah kemudian target ini dapat menjadi acuan dalam pemberhentian seseorang menjadi seorang agen asuransi? Kita akan berbincang bersama saya Chandra Dewi, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, tentunya saya juga telah ditemani oleh Bapak Rusli Chan, Senior Vice President and Head of Agency Recruitment dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Chandra. Pak Rusli, ini seorang agen asuransi kan memang bisa saja diberhentikan ya Pak ya, tapi sebetulnya kesalahan apa sih yang bisa menyebabkan seorang agen ini diberhentikan atau diterminasi? Perusahaan asuransi itu kan mengedepankan kepuasan pelanggan ya. Dalam hal ini nasabah itu adalah pihak yang sangat penting bagi perusahaan asuransi. Oleh karena itu, seorang agen asuransi juga diharapkan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Biasanya seorang agen asuransi diberhentikan itu kesalahannya karena fraud atau melanggar kode etik. Di mana kode etik yang tidak seharusnya melanggar kode etik dalam arti begini, dia melakukan sesuatu yang merugikan nasabah, memberikan penjelasan yang menyesatkan nasabah, ataupun dia itu memberikan sebuah ilustrasi yang tidak seperti yang tertera di dalam polis. Ada juga agen asuransi yang mencoba untuk twisting, artinya membujuk nasabahnya untuk membatalkan polisnya supaya dia masuk polis baru dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal tersebut itu dilarang oleh perusahaan asuransi karena itu akan merugikan nasabah dan itu melanggar kode etik keagenan asuransi. Oke, tapi kalau berbicara mengenai tidak perform dalam hal pencapaian target, itu sebetulnya bisa determinasi tidak? Sebenarnya perusahaan asuransi itu hanya memberikan kriteria minimal supaya agen asuransi tersebut tetap melakukan aktivitas dan menjalankan profesinya. Ada perusahaan asuransi jiwa yang menerapkan kriteria minimal itu 3 bulan itu harus ada 1 case. Ada juga yang menerapkan 6 bulan harus ada produksi, ada 1 case atau 2 case. Jadi setiap perusahaan asuransi mempunyai kriteria minimal yang berbeda. Iya, pastinya. Dan tentunya dalam hal ini target yang ditentukan sebenarnya target lebih cenderung target daripada agen itu sendiri. Dia kepinginnya membantu berapa banyak orang sih dalam setahun, berapa banyak income yang dia ingin hasilkan dalam setahun. Tentunya itu semua adalah prestasi ya. Jadi pada saat kita bicara tentang terminasi agen karena target, sebenarnya hal tersebut ditentukan oleh perusahaan dengan target yang sangat minimal hanya untuk memastikan agen tersebut beraktivitas. Jadi target tinggi itu ditentukan oleh agen sendiri karena dia kepingin mempunyai penghasilan atau income seberapa besar. Tapi tetap untuk dalam hal ini, untuk dalam perjalanannya seorang agen itu tetap harus ada yang namanya punishment ya Pak ya? Sebenarnya tepatnya bukan punishment lah ya, karena lebih cenderung itu perusahaan asuransi lebih mengencourage orang itu untuk mendapatkan reward ketimbang punishment. Sebenarnya punishment itu terjadi hanya apabila seorang agen asuransi tidak melakukan tugasnya dengan baik, yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Oke, pastinya ini bagi mereka yang tidak yang melanggar tadi ada punishmentnya yaitu pemberhentian. Tapi bagi agen yang berprestasi ini pastinya juga ada reward ya Pak ya, seperti yang tadi Pak Rusli katakan. Rewardnya itu seperti apa sih gambarannya? Seorang agen asuransi itu kalau dia melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, sehingga nasabah mengerti bahwa pentingnya memiliki perencanaan keuangan bagi masa depannya, agen asuransi itu akan dapatkan reward sebanding dengan usahanya, yaitu antara lain komisi, juga ada bonus-bonus kalau dia mencapai angka tertentu, serta juga ada konferensi-konferensi dan seminar-seminar baik dalam negeri maupun perjalanan ke luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi dan kontes-kontes lain yang diberikan. Sama ya seperti bidang sales yang lain, bahwa seorang penjual itu biasanya itu ada insentif-insentif. Tapi dalam hal ini tentunya insentif yang diselenggarakan atau dilakukan oleh perusahaan itu insentif diberikan kepada agen setimpal dengan usaha dan kerja keras daripada seorang agen. Jadi penghasilannya bisa dikatakan tidak terbatas begitu menjadi seorang agen asuransi? Iya, jadi penghasilan seorang agen asuransi itu limitnya dia tentukan sendiri, bukan ditentukan oleh perusahaan asuransi. Oke, kembali lagi kepada dari personnya sendiri ya Pak, kepribadian dia apakah mau maju atau tidak untuk menjadi seorang agen. Jadi seorang agen sebenarnya dia juga bisa maju. Majunya dalam arti dia menjadi agen yang naik level, menjadi agen yang profesional, menjadi agen yang MDRT, COT ataupun top of the table. Oke, baik Pak Rusli, terima kasih banyak atas informasi dan kehadirannya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh